Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Putri Dewi Susanti dengan NIM 2016010079. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan uji regresi linear berganda menggunakan EFUSE 12. Baik, penelitian saya di sini pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap retro saham di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dapat kita lihat inflasi di sini sebagai X1, suku bunga sebagai X2, dan saham sebagai Y. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mentabulasikan data yang telah kita dapatkan dari data BI atau BPS. Karena di sini kita menggunakan data dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan periode bulanan. Selanjutnya, kita membuka EFUSE untuk melakukan uji datanya. Pertama yang kita ketik adalah create a new EFUSE workfile. Karena data kita data bulanan, kita mengubah ini menjadi monthly. Start date-nya data kita dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Lalu oke. Setelah itu kita mengklik quick, lalu empty group, kita salin data yang di Excel tadi. Setelah kita salin, kita copy di sini. Kita geser terlebih dahulu. Setelah kita copy, lalu kita silang delete any group. Selanjutnya, kita mengklik quick, lalu estimate equation. Kita membuat estimate variabelnya di sini log Y, karena ini tidak persen. C, lalu X1, X2, lalu kita tekan OK. Nah, setelah keluar dapat kita lihat bahwa di sini variabel X-nya, koefisiennya, lalu kita memasukkannya ke dalam rumus dengan C sebagai konstanta, yang artinya Y sama dengan min 3,77 ditambah 0,55 sebagai X1 ditambah 0,000397 X2 ditambah error. Angka konstanta min 3773820 artinya saham di Indonesia adalah sebesar min 377 pada saat inflasi dan suku bunga langsung 0. Nilai koefisien 0,55 artinya apabila inflasi meningkat sebesar 1%, maka saham akan naik sebesar 0,55. Nilai koefisien 0,00397 artinya apabila suku bunga meningkat sebesar 1%, maka saham akan naik sebesar 0,000397. Nilai determinasi R-square-nya 0,653136 yang dapat didapatkan adalah artinya variabel independen yang terdiri dari inflasi dan suku bunga langsung menjelaskan perubahan pada variabel dependen, yaitu saham di Indonesia sebesar 0,653136. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji F atau simultan
dapat terlihat 0,00 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A 5% 0,05 sehingga kecil dari 0, nilai 0 ini 0,00 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari inflasi dan suku bunga langsung berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu saham di Indonesia selama periode 2020 sampai 2022. Hasil uji T-nya kecil dari 0,000. Semua uji probabilitasnya kecil dari 0,05, artinya semua variabel X1 inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap saham. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Ini kita simpan terlebih dahulu. Uji regresi. Lalu langkah yang pertama yang kita lakukan adalah melihat uji normalitasnya. Yang pertama kita klik view, lalu kita tekan residual diagnostic, lalu kita tekan histogram atau normality. Dapat kita lihat di sini adalah nilai probability-nya besar dari 0,05. Maka model yang digunakan datanya berdistribusi dengan normal. Lalu kita freeze name, kita ganti ini dengan nama uji normalitas. Oke. Lalu kita hapus. Langkah selanjutnya kita melihat uji autokorelasi. Yang pertama kita klik view, lalu kita ketik residual diagnostic, lalu kita tekan serial correlation LM test, lalu tekan OK. Dilihat di sini bahwa karena nilai probability OBS R-square-nya kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresi mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita melakukan uji heteroditisitas. Kita melakukan freeze, kita simpan dulu. Name, uji auto. Lalu OK. Kita hapus. Selanjutnya kita melakukan uji heteroditisitas. Klik view, klik residual diagnostic, kita tekan heteroditisitas test. Kita pilih test type-nya jadi white, lalu kita tekan OK. Nah, karena nilai probability OBS R-square-nya besar dari 0,05, berarti model persamaan regresi tidak mengandung heteroditisitas atau homokedastisitas. Kita tekan freeze, kita simpan lagi. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas. Kita tekan view, lalu kita tekan koefisien diagnostik, lalu kita tekan varian inflation factor. Nah, di sini dapat kita lihat nilai standar VIF-nya di bawah
10 berarti model tidak mengandung multikolonialitas. Kita tekan freeze, lalu kita tekan name, uji, multi. Oke. Nah, baiklah. Sekian penjelasan cara melakukan uji regresi linear berganda menggunakan EFUSE dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.